Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khair Abrar beserta teman saya Nabila Syakira Fauzani. So we have our first podcast that will be in a special day with a special guest, of course. So Siapa kira-kira? siapa ya? Kita sambut aja lah ya. Bapak Edi yang terhormat dan juga Bapak Bambang SPD selaku Kepala Sekolah SMA Ihsanul Kota Medan, dan juga Pak Nur Hadi Amri SPD IMPD selaku Wakil Ketua Satu Yayasan Amanah Karomah. Nah, jadi kan Pak, hari ini kita mau mengadakan podcast tentang Hari Pendidikan Nasional untuk memperingati nih pada tanggal 2 Mei 2022. Izin untuk sharing-sharing ya Pak ya. Nah, sebelum kita sharing-sharing nih, kita lihat dulu ya biografi tentang Pak Edi. Check it out. Nama lengkap Edi Saputra ST. Bertempat tanggal lahir kisaran 2 Februari 1975. Alamat Jalan Mandala Bypass nomor 90 Medan. Profesi anggota DPRD Kota Medan. Pendidikan terakhir S1. Nama istri Makfira Asrina. Jumlah anak 4. Nama anak Ferdiansyah Putra Pratama, Alia Dafa Syafira, Nur Safitri Syawali, Putri Dewani Safira. Moto hidup: sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Pengalaman organisasi: Ketua IMM Kota Medan, Bendahara Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, Sekretaris KNPI Kota Medan, Ketua Fakal IMM Kota Medan. Nah, langsung aja nih Pak. Karena ini berkaitan dengan pendidikan, menurut Bapak-bapak sekalian nih, makna pendidikan itu apa sih Pak? Coba mulai dari Pak Bambang dulu. Oh, saya duluan ya? Saya langsung disadari duluan nih guys. Baik, kalau ditanya tentang pendidikan, kalau satu kata untuk kita itulah hal penting. Karena tanpa pendidikan, tanpa ilmu pengetahuan, berarti intinya semuanya yang kita lakukan ini terasa gak ada apa-apanya, berarti gitu kan. Jadi segala sesuatu yang luar biasa, sekalipun contohnya sumber daya alam di Indonesia ini yang banyak, tanpa adanya pendidikan atau ilmu untuk mengelolanya, itu sia-sia, bahkan dianggap itu tidak penting. Tapi dengan ada ilmu pengetahuan, semuanya belajar, ilmu makin banyak, semua yang ada di dunia ini ataupun di muka bumi ini bisa dipelajari dan insya Allah jadi berkah dan bermanfaat bagi semuanya. Gitu. Jadi pendidikan penting, sangat penting. Itu dia. Kalau menurut Bapak Edi nih, apa kira-kira? Ya, baik, secara umum dan khusus, kalau saya memaknai pendidikan itu hal yang tidak bisa diperoleh dari tempat lain kecuali di sekolah, dan sifatnya langsung dicontohkan oleh pengajarnya atau gurunya gitu. Beda dengan ilmu bisa kita dapat di mana-mana gitu. Iya. Kalau menurut Bapak Nur Hadi nih, kira-kira apa? Oke, baik. Terima kasih. Jadi ketika manusia Allah ciptakan di muka bumi ini, ada dua tugas manusia yang Allah embankan kepada manusia. Yang pertama, bagaimana dia menjadi hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian di surah Quran surah Al-Baqarah yang Allah katakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menetapkan menyampaikan kepada malaikat bahwasanya Allah akan ciptakan khalifah di muka bumi, itu adalah manusia. Dia ada dua tugas manusia yang penting, yaitu menghambakan dirinya kemudian menjadi khalifah di muka bumi, dan itu harus dilakukan dengan proses tarbiyah, pendidikan. Oleh karena itu pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam rangka memfungsikan manusia melaksanakan tugasnya di muka bumi. Masya Allah. Lengkap deh. Oke. Selanjutnya nih pertanyaan kedua mungkin untuk Bapak Edi ya Pak. Boleh nggak sih Pak sharing sedikit nih tentang proses Bapak mengenyam pendidikan sehingga sukses seperti sekarang ini? Baik, terima kasih. Ini agak panjang. kita dengerin. Ya, jadi
beda lah ya dulu, pendidikan dulu dengan sekarang. Kalau dulu kan kami lah generasi tahun 80-an, karena saya kan lahir tahun 75, SD itu sekitar tahun 80-an, 1980, saya sekolah itu di kisaran Asahan. Nah dulu itu kalau kami sekolah itu kan gurunya juga jauh datang, jadi paling seminggu itu 3 kali datang gurunya. Itu pun pas datang tuh satu guru itu bisa dia mulai kelas 1 sampai kelas 6. Oh semua mas. Gitu ya dulu. Nah yang kedua dulu pun sekolahnya kan jalan kaki. Kalau jauhnya kira-kira dari sini ke mana lah ya. Kalau ke Gunung Mencana ada lagi tuh. Lebih jauh lagi bang kan. Itu pun kita nggak pakai sepatu. Gitu. Yang kedua saya SMP merantau ke Medan sendiri sama kakak, kos di Medan di sekolah Sudirman. Baru SMA-nya SMA Negeri 9 Jalan Tila gitu. Jadi sangat jauh lah beda pendidikan dulu dengan pendidikan sekarang gitu ya. Nah ini untuk pertanyaan Pak Nuradi lah ini kira-kira. Menurut Bapak nih tentang pendidikan di Indonesia saat ini dibanding dengan yang beberapa tahun lalu itu gimana Pak? Oke, sebenarnya ini yang pas itu ya Pak perkembangan. Memang dalam proses perjalanan bergantinya tampuk kepemimpinan di Indonesia itu kan memang sistem yang diberlakukan di Indonesia itu berbeda-beda sampai akhirnya hari ini bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh siswa itu ditekankan, kemudian nilai-nilai akhlakul karimah itu menjadi salah satu aspek penilaian. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, bagaimana kita memiliki nilai-nilai kepribadian akhlak yang baik. Nah, itu senada dengan apa yang menjadi kalau dalam konteks ya karena saya mungkin dari background agama pendidikan Islam, maka itu sesuai dengan senada dengan tujuan pendidikan Islam, bagaimana menjadikan manusia itu yang benar-benar memiliki nilai-nilai kerohanian yang baik, sehingga pendidikan itu bisa merubah peradaban itu menjadi lebih baik. Saya pikir itu. Jadi perjalanan pendidikan hari ini secara konsep sistem luar biasa sudah baik sekali karena menekankan pada aspek akhlak sesuai dengan konteks dulu pada zaman Nabi kan. Nah, namun mungkin penerapan dalam pelaksanaannya di lapangan mungkin kan belum maksimal, sehingga apa yang kita harapkan belum terjadi sebagaimana mestinya. Saya pikir itu. Oke, makasih Bapak. Ini mungkin kita kasih pertanyaan ke Pak Bambang nih. Jadi satu-satu gitu. Nggak boleh susah-susah. Seperti kita ketahui nih Pak, kita kan mengalami pandemi ya Pak ya beberapa tahun yang lalu kan. Menurut Bapak nih, apa sih Pak dampak pandemi bagi dunia pendidikan? Iya pastinya besar ya gitu ya Pak Edi ya. Mungkin dampaknya ini bukan terasa di pendidikan aja semuanya ya. Ya semuanya, bahkan sampai tapi kalau bisa dikaji lagi sebenarnya sektor pendidikan ini lebih aman daripada yang lain gitu dia. Kenapa saya bilang lebih aman? Karena walaupun pandemi kita masih ada alternatif lainnya, yaitu dalam bentuk daring ya kan. Jadi kita guru-guru menggunakan teknologi yang baru ataupun yang baru dikenal juga ya kan. Jadinya pembelajaran tetap terlaksana walaupun rasanya itu memang agak janggal di awal, karena di awal itu kita kan saling tatap muka menyampaikan informasi langsung gitu kan, dan kita tahu gimana anak itu ataupun siswa tersebut menerima atau tidak pelajaran itu kan. Cuman dengan adanya daring ataupun kita online gitu kan, jadi pembelajaran itu terkesan masih hal yang baru. Jadi di awal-awal memang semangatnya luar biasa itu.
semangatnya luar biasa karena kita baru tahu Zoom gitu kan, baru tahu yang Google Meet dan sebagainya gitu kan. Padahal itu udah lama itu sebenarnya, tapi itulah terkadang dibalik yang namanya musibah ataupun cobaan ya, pasti ada hikmahnya gitu ya Bang ya. Jadi ada hikmahnya, jadi kita lebih tahu lagi tentang teknologi. Dan kami juga dampaknya dari guru-guru ini yang dulunya mempersiapkan bahan ajar itu kan memang dipersiapkan dari rumah sebelum mengajar itu udah mempersiapkan gitu kan, dan itu nanti akan diajarkan langsung berjumpa sama siswa-siswanya gitu. Kalau sekarang malah berubah gitu, jadi bukan hanya menyiapkan bahan ajar, bahkan kami juga mempersiapkan video pembelajaran, kan gitu ya. Kan Anda semua juga ada lihat kan, jadi kita punya video pembelajaran, guru-gurunya semuanya punya gitu kan. Tapi itu pun masih kurang juga sebenarnya, karena dampaknya itu memang sangat luar biasa. Karena kita lihat saja anak-anak sekarang sudah mulai aktif nih, normal. Itu semangat belajarnya malah lebih kurang sebenarnya. Cuman ini tetap kita upayakan lebih baik lagi ya. Cuman ini kan masih tahap ke arah yang normal, beradaptasi lah. Jadi beradaptasi berarti kita harus antisipasinya dengan hal-hal bagaimana memotivasi siswa-siswi untuk jadi lebih baik. Dan bukan motivasi siswa aja, tapi motivasi diri kami juga, para guru ini dan semuanya, karena situasinya juga berubah ya. Jadi sekali lagi, walaupun tadi pandemi itu berdampak sangat luar biasa bagi pendidikan maupun semuanya, tapi intinya ada hikmah di situ. Dan kita juga sebagai umat muslim ya, tetap harus berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti perkembangan zaman, dan jangan sampai pandemi ini membuat kita jadi keterbelakang atau tidak menjadi orang yang tidak memiliki ilmu. Tapi tetap upgrade diri, lakukan yang terbaik, dan ikutin semua yang ada ataupun tantangan yang ada kita hadapi. Insya Allah pandemi ini kita bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari saya. Panjang ya. Panjang ya. Nih, udah lama nggak bisa lagi nih mungkin. Nah, menurut bapak-bapak sekalian nih, gimana pandangan bapak-bapak tentang siswa-siswi sekarang gitu? Ya, menyambung tadi yang disampaikan Pak Kepala Sekolah, karena memang hampir 2 tahun kita online, dan ini mulai dia offline ya kan, ketemu langsung. Jadi memang ada semacam gap dia, ya kan, bedalah sekali pertemuan yang langsung dengan tidak langsung. Apalagi kalau tingkat kuliah, saya kira kalau tak ada kampusnya pun saya kira online itu sudah bisa. Tapi kalau di tingkat siswa ini SD, SMP, SMA, memang wajib ada pertemuan, karena disitulah masa pertumbuhan dan juga pergaulan yang akan dibina, dan disitu juga lah nilai-nilai yang akan ditelurkan, disampaikan dari guru ke siswanya. Intinya kan dari mulai SD sampai SMA itu di situ nih yang perlu. Makanya itulah yang bisa membentuk karakter atau jiwa dari seorang siswa itu. Nah, jadi itu juga lah yang bisa membangun bagaimana siswa itu di masyarakatnya gitu. Kira itu ya. Ke saya nih? Iya boleh. Kalau yang disampaikan Pak Edi tadi ya luar biasa ya. Yeah. Kalau memang itu semua, jadi kalau dibilang karakter tadi untuk anak-anak ataupun siswa itu seperti apa sekarang, memang udah lengkap kali disampaikan kan, bahwasannya anak-anak sekarang itu yang diinginkan memang sekarang itu ya belajar, ya kan, belajar langsung tatap muka, karena pergaulan tadi paling penting tuh Pak ya. Iya. Karena jujur aja nih, bapak-bapak di sini semata saya kan sudah pernah SMA juga dia, atau pernah di SMA juga tuh Pak, atau langsung kuliah gitu. Jadi memang di SMA ini, ya kan, kalau kita lihat kalau anak SMA, SD, SMP, SMA ini sebenarnya kalau kita bisa bilang umum ya, ini kan sebenarnya dipaksanya sekolah sebenarnya, ya kan, itu kan dipaksa kan, maksudnya dipaksa itu ya mau nggak mau harus sekolah, gitu. Bahkan dulu kata-kata anak SMA itu kan, nanti kalau kita sudah tamat dari SMA ini rindu sama sekolah, tapi kebanyakan kan nggak rindu belajarnya gitu ya, rindu pergaulannya tadi ya, itu ya, pergaulannya tadi yang dirindukan gitu kan. Sebenarnya itu cuman intinya apa? Kalau sekarang ditanya tentang keadaan siswa-siswi yang sekarang ini,
memang benar secara pergaulan itu sudah kurang ya untuk dunia nyatanya, tapi dunia sosialnya mereka berkembang. Jadi maksudnya di media sosialnya berkembang. Nah, sebenarnya ini juga menumbuhkan juga kreativitas anak-anak ataupun siswa-siswi yang di media sosial. Gitu ya. Makanya juga kami juga dari para guru ataupun dari orang tua sebenarnya kan tugasnya itu mengarahkan. Karena di media sosial itu bukan berarti yang baik semuanya. Ada yang tidak baik, ada yang baik gitu kan. Jadi gimana memupuk anak-anak sekarang itu, memberitahu bahkan motivasi supaya yang dilihat ataupun yang dilakukan di media sosial itu terutama itu hal yang baik. Jadi kalau untuk keadaan siswa yang sekarang memang benar ya, kalau untuk belajar ini masih tahap tahap proses menuju yang normal untuk lebih baik lagi. Cuman kalau untuk kreativitas ini siswa sekarang lebih keren. Contohnya sekarang ini dulu nggak ada gini ya Pak ya, nggak ada gini. Kalau ini kena tangkap dulu kan. Nggak boleh apa itu kan. Jadi sekarang ada kayak gini nih ya luar biasa gitu kan. Ini kreativitas sudah. Jadi ya pesan juga untuk yang adik-adik sini ataupun Anda semua di sini, jadi teruskan gitu. Hal ini hal yang sangat positif gitu dia. Gitu dia. Oke, mungkin itu saja. Menurut Bapak Nur Hadi nih, kira-kira menurut pendapat Bapak apa itu? Jadi Udah sepakat sama kami aja lah Pak. jadi memang kalau dulu karakter siswa atau pelajar dulu itu kan luar biasa ketika mereka begitu hormatnya dengan guru ya. Iya, itu ya pas. Memandang aja takut-takut kan gitu. Atau berkata mencela sedikit saja mereka takut. Atau nampak gurunya udah muter ya. Kalau itu sama gurunya. Nah, jadi kemudian belakangan ketika kita melihat Universitas Negeri Medan mengikrarkan dirinya itu menjadi karakter building university. Kata building yes. Universitas yang membangun karakter. Berlanjut ketika Profesor Tawal Guntok itu dimutasi ke kementerian, ya akhirnya itu terus dikembangkan, dibangun, kemudian itu dijadikan sebuah meletakkan dasar kurikulum kita bagaimana karakter itu dibentuk menjadi perhatian serius. Nah, sepertinya pada waktu itu pemerintah melihat ada kegelisahan ya terhadap kondisi generasi belakangan yang mungkin karakternya itu kurang baik, sehingga membangun kurikulum itu lebih menekankan sampai hari ini terkait dengan karakter itu kan gitu. Nah, jadi perkembangan teknologi itu ada memang sisi positifnya dan sisi negatifnya. Disitulah nilai-nilai religius ya, nilai-nilai agama, nilai-nilai moral itu ditanamkan lebih baik ya. Jadi kalau di kurikulum itu kan, kalau sekarang Pak Bambang kan mungkin ada KI1, Iya, kan? betul. Nah, itu inti yang pertama itu bagaimana meletakkan dasar-dasar nilai agama itu menjadi fondasi bagi generasi untuk memiliki karakter yang memang luar biasa di hadapan Sikap dan karakter. sikap dan karakter. Memang kalau Islam kembali al-adabu fawqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi Adab ya. adab, akhlak itu menjadi salah satu hal yang terpenting dibangun bagi karakter hari ini, sehingga memiliki nilai-nilai yang luar biasa mungkin bagi kita semua. Jadi kesuksesan itu bukan berarti nilai tinggi dan sebagainya, tapi nilai-nilai karakter juga terbentuk dari generasi yang saya pikir itu ya kan. Iya. Oke nih Pak, menurut Bapak sekalian nih, apa saja sih problem pendidikan Indonesia nih Pak? Mulai dari Pak Edi dulu mungkin. Ya. Kalau problem pendidikan itu kalau sekarang kan sudah mulai minim lah ya. Apalagi kalau kita bicara dilihat dari segi fasilitas, kalau di perkotaan kan pendidikan itu sudah sudah bagus lah. Beda mungkin fasilitas kalau di daerah-daerah mungkin agak minim, tapi kalau di perkotaan itu problem fisiknya itu sudah luar biasa. Tapi secara non fisik barangkali ya kita kan ada sekolah umum, ada sekolah khusus macam ini, sekolah agama dia kan. Nah, jadi problemnya beda-beda gitu. Tapi menurut saya
kalau sekarang sudah jadi lebih bagus karena yang kedua, secara undang-undang kan sudah disahkan bahwa anggaran pendidikan itu diwajibkan 20% dari besarannya, baik di APBN, APBD, provinsi maupun kota. Jadi misalnya kalau BBD Medan itu 6 triliun gitu kan, 20%-nya untuk pendidikan. Besar ya? Besar. Makanya kan di pusat juga bingung juga pemerintah membuat apa program-program untuk pendidikan ini. Masih banyak itu dananya belum teralokasikan. Karena saking banyaknya duit itu. Kalau kita kan berapa triliun kita nih? Kalau 1000 apa berapa? 500 triliun itulah 20%. Itulah yang dibuat. Makanya kan banyak kali sekarang dana-dana untuk pendidikan ini. Masuk apa yang sekarang ini, sertifikasi untuk fisik pembangunan luar biasa gitu. Jadi tinggal bagaimana pihak sekolah bisa mengakses untuk meminimalisir pendidikan itu. Jadi sekarang saya kira pendidikan itu sudah jauh lebih bagus gitu. Pak Hadi deh, gimana menurut Bapak? Iya. Sekolah dulu. Saya belakangan kali. Jadi terkait dengan problem pendidikan hari ini, terkait dengan kalau masalah anggaran ya, pemerintah itu sudah menganggarkan luar biasa 20% dari APBN atau APBD ya, itu harus dialokasikan untuk dunia pendidikan. Artinya bagaimana stakeholder yang ada di baik pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah saling mengisi dan menyamakan persepsi sistem yang akan dibangun dalam rangka membangun pendidikan di Indonesia. Terkhusus misalnya di Kota Medan, bagaimana kalau kata bahasa wali Kota Medan itu kan berkolaborasi menjadi artinya kalau dalam konteks dunia pendidikan maka semua aspek sektor harus saling berkolaborasi. Begitu juga dalam tatanan misalnya di dunia pendidikannya itu misalnya lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat itu harus berkolaborasi, mengisi dan memberikan saling mengisi lah dalam konteks membangun pendidikan itu. Jadi ketika misalnya terkait dengan karakter hanya dibangun di sekolah saja, tapi di rumah tidak, di masyarakat juga tidak diberikan edukasi terkait dengan pendidikan karakter juga tidak bisa. Akhirnya semua aspek sektor itu harus berkolaborasi lah. Betul. Itu kata Pak Bobi. Oke. Ada bagian juga ya. Coba. Kalau lihat pendidikan di di Indonesia, kalau dulu sempat kita dengar tuh Pak, bahwasannya ini belum, kalau namanya sudah merdeka kayak kita belum merdeka gitu. Karena dari sisi pendidikan dulu dibilang merdeka itu gini deh, gedungnya aja yang di sini bagus gitu kan, sekolah negeri yang di sini bagus, nanti yang di pedalaman malah miris gitu lihatnya gitu kan. Cuman berangkat dari situ ternyata sekarang memang sudah berangsur-angsur diperbaiki. Melihat sekarang itu kalau kita bahasa tadi bilang anggaran, jadi kan ada namanya biaya operasional sekolah, dana BOS ya. Jadi dana BOS itu ternyata beda dia untuk yang kota, bahkan yang untuk daerah khusus itu beda. Jadi ini sudah menampakkan bahwasannya pengalokasian dana tadi itu memang sudah mulai diratakan gitu. Dan dengan harapan ya dengan adanya itu ya semua tadi yang dibilang stakeholder tadi baik yang menerima dan menjalankan amanah ataupun di mana dana itu digunakan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Dan kalau dibilang juga tadi yang masalah pendidikan yang sekarang ini memang semuanya harus berperan gitu dia. Jadi jangan sempat salah menyalahkan. Dulu ada namanya istilahnya orang bilang lingkaran setan itu Pak. Ya kan? Jadi guru SD kan guru SD ngajar umpamanya matematika. Nanti waktu anaknya masuk SMP-nya ini bilang, anaknya kok nggak bisa kali-kali disalahkan. Ini pasti guru apanya nih? Guru SD-nya, ya kan gitu kan? Nanti guru SMA-nya nggak pandai juga yang nggak SMA. Ini pasti guru SMP-nya nih. Nanti dosennya gitu juga. Terakhir akhirnya yang disalahkan nanti ini sekolahnya nih gimana nih? Dan sekolah muter lagi nih. Ini berarti orang tuanya nggak ngajar apa-apa gitu. Muter dia.
Jadi intinya tadi yang dibilang kolaborasi itu memang sangat penting. Jadi untuk dapatkan pendidikan yang baik itu semua harus berperan aktif lah. Jadi bukan hanya sekolah saja, jadi orang tua aja. Makanya di sini juga kita undang ini ya, Pak Edi jangan selaku orang tua murid juga, selaku anggota dewan juga. Makanya supaya ini juga saling motivasi satu sama lain. Jadi, terima kasih. Oke, mungkin Bila ada mau berpertanyaan lagi mungkin terkait dengan pembahasan tadi. Nggak ada deh kayaknya. Oke, lanjut Bila. Nah, menurut Pak Nur Hadi nih, bagaimana menurut Bapak generasi milenial sekarang itu menghargai jasa para pahlawan yang udah gitu, pahlawan pendidikan gitu, gimana cara menghargainya? Oke, baik. Jadi saya pikir terkait dengan sejarah pahlawan pendidikan di Indonesia khususnya kan. Jadi bagaimana pola menghargai. Jadi kalau kita akan mengenal pahlawan pendidikan yang terkenal di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Jadi bagaimana semboyannya itu Ingarso Sumtolodo Inmedia Bangun Karso Tutwuri Handayani. Jadi sebuah semboyan yang memang ini kalau diwejawantahkan gitu, diterapkan dalam konteks dunia pendidikan sekarang, walaupun itu semboyan terdahulu, tapi masih eksis dan masih relevan gitu ya. Jadi bagi generasi sekarang, ketika itu dipahami sebuah semboyan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan dunia pendidikan, maka itu menjadi salah satu bentuk penghargaan generasi sekarang terhadap dalam meletakkan dasar-dasar nilai-nilai pendidikan itu. Jadi generasi hari ini setidaknya bisa mengambil sebuah ibrah, ya, pelajaran terhadap tokoh-tokoh dunia pendidikan terdahulu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dulu ketika dalam memperjuangkan membentuk sarana pendidikan itu dengan susah payahnya, dan hari ini kita kan gampang ya, mengakses pendidikan, bahkan tidak hadir ke sekolah pun bisa mengakses pendidikan. Kalau dahulu sangat sulit sekali, diawasi oleh kolonial Belanda, dan orang-orang yang bisa mengenyam pendidikan itu hanya orang bangsawan tertentu dan sebagainya. Dan hari ini kita bisa mengakses dunia pendidikan dengan bahkan pemerintah berikan gratis kepada kita semua untuk mengenyam pendidikan. Jadi ini adalah salah satu bentuk penghargaan kita terhadap tokoh-tokoh pendidikan atau pahlawan pendidikan khususnya di Indonesia. Begitu. Oke nih, ada pertanyaan nih khusus untuk Pak Edi nih. Titipannya. Menurut pendapat Bapak nih Pak, sebagai anggota Dewan Kota Medan Pak, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia sehingga mampu bersaing di kancah internasional Pak? Baik, terima kasih. Pertama begini, tadi sudah kita bahas bahwa secara anggaran sekarang dana untuk pendidikan itu besar, tinggal bagaimana kemampuan sekolahnya mengaksesnya, gitu, baik negeri maupun swasta. Nah yang kedua, sekarang ini kan beda dengan zaman kami dulu. Kalau sekarang ini kan, kalau ilmu itu tinggal searching di Google, semua ada, mulai dari yang baik sampai yang jahat, semua ada. Nah kalau kami dulu kan buku itu ya terbatas. Kalau bukunya kami dulu kan turun-temurun dia, dan itu nanti apalagi di kampung dulu kan, itu juga bukunya kakaknya berganti gitu. Jadi berganti-gantian terus, itu juga isinya pun itu juga. Sekarang kan sudah berkembang. Tinggal bagaimana mengelaborasi lah, ya, sekolah itu unggulannya di mana gitu. Ada sekolah-sekolah itu yang unggulannya di teknologinya, ada yang unggulannya di sosialnya, misalnya kegiatan itu banyak. Di sekolah itu hanya lebih menonjolkan kegiatan kesiswaannya gitu.
ada dia dari macam-macam gitu. Jadi macam inilah kegiatan, kan sudah teori dan praktek ini sekarang. Dan ini juga bisa, kegiatan podcast ini bisa juga sebagai satu bentuk usaha yang bisa menghasilkan uang. Dan ini bisa menjadi kurikulum life skill juga gitu. Artinya dengan podcast ini kan kemampuan dia mengedit video harus ada. Paling tidak dia bisa, kalau ada Sony Vegas macam-macam aplikasinya. Yang kedua harus punya kemampuan juga editing fotonya, ada Corel Draw, Photoshopnya gitu, ya kan. Lalu pengeditan suara dan videonya gitu. Nah ini dengan podcast ini seperti ini, banyak orang kaya ini dengan kegiatan ini. Artis-artis pun sekarang podcast juga sekarang. Cakap-cakap aja dia, banyak yang nonton, dapat duit ya, gitu. Nah jadi saya kira ini kalau bisa ini dijadikan juga kepala sekolah. Dikembangkan menjadi kegiatan tinggal cari gurunya kan, bagaimana ini menambah peralatannya, dan bantuan peralatan sekolah ini kan bisa itu diusulkan juga dari pemerintah. Ada bantuan juga dari pemerintah, baik Pemko Medan maupun dari Pemprov. Gitu. Yang buat anggarannya jadi masukkan, tapi kan kalau di pemerintahan ini kan dimasukkan tahun ini, tahun depan dia bercair gitu. Dia setahun ya berprosesnya gitu. Saya kira itu. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir lainnya kan Pak. Satu kata nih dari Bapak-Bapak untuk mewujudkan semangat Hari Pendidikan Nasional itu apa? Ini dari boleh kami cari dulu boleh nggak? Iya Pak, satu kalimat. Iya, ini kan nanti mau dilihat banyak orang, jadi cari kata-kata yang keren. Kotos. Boleh dimulai dari Pak Nuraidi dulu. Iya. Dapat giliran pertama. Oke, yang belakang nyimpulkan. Bagi kita sih satu kata untuk pendidikan adalah ready. Bagi perguruan Islam Alun Terpadu Medan, kita meletakkan fondasi ready itu sebagai slogan perguruan Islam Alun Terpadu Medan, itu religius, ya, smart, leadership, dan youthful. Bagaimana siswa itu memiliki nilai karakter religius, ya, nilai-nilai keagamaan bagus, kemudian ada nilai kecerdasan, baik kecerdasan emosional, intelektual, dan intelijensi, ya. Kemudian ada leadership, jiwa kepemimpinan juga dibangun, dan kemudian dia bisa memahami perkembangan zaman kekinian. Jadi ready, dia harus siap dengan kondisi apapun. Jadi pendidikan hari ini harus menyiapkan generasi yang benar-benar siap terhadap kemajuan zaman. Saya pikir itu luar biasa. Hari kalau Nah, untuk Pak Edi dulu nih. Menurut Pak Edi gimana? Ini Pak Kepala Bakal. Oke deh. Itu pun lagi mikir-mikir juga. Tentang apa tadi? Satu kata untuk mewujudkan semangat Hari Pendidikan Nasional. Oke, satu kata untuk satu kalimat lah ya, untuk mewujudkan di hari apa? Mewujudkan semangat Pak. Iya, untuk mewujudkan semangat pendidikan Indonesia. Ya karena saya ini dari pendidik ya. Kalau Pak Nuraidi nyatakan umum seluruhnya, yang utama yang saya katakan adalah mari kita semua para pendidik yang ada di seluruh Indonesia, tapi baik yang memang benar-benar baik yang berperan di swasta ataupun negeri, tidak memandang bulu, mari sama-sama kita niatkan diri ini memang benar-benar untuk menciptakan ataupun mewujudkan generasi anak bangsa yang lebih baik lagi sesuai dengan cita-cita negara ya, yaitu 2045 nanti adalah generasi emas, yang mana anak-anak didik sekarang yang lagi bersekolah ini adalah kedepannya 2045 nanti mereka lah penerus berikutnya, mereka lah pemimpin-pemimpin itu gitu. Jadi dari sekarang untuk seluruh kitanya para pendidik yang ada di Indonesia, mari sama-sama luruskan niat
bahwasanya memang kita berada di dunia pendidikan ini, niat kita adalah untuk menjadikan negara ini lebih baik lagi dan menjadikan penerus-penerus bangsa ini menjadi penerus yang lebih baiknya lagi. Oke, terima kasih. Mantap nih. Ini yang ditunggu-tunggu. Pak Edi nih. Ya, saya sebagai orang tua dan juga sebagai anggota DPR Kota Medan dari Kota Medan memandang pendidikan ini dari mulai lahir sampai meninggal, gitu ya, life skill, jadi hidup dia terus. Bagi saya selaku orang tua, sekolah ini, kenapa anak saya harus di sekolah di Al-Ulum ini, karena dia sekolah Islam terpadu. Ada lebih banyak pendidikan namanya. Bagi saya sebagai orang tua, pendidikan itu bagi saya sebagai orang tua lebih pada bagaimana anak itu mampu menguasai agama, terbangun akhlak dan moralnya. Itu kalau ilmu itu sudah bisa diakses dari Mbah Google dan sebagainya. Tapi kalau dia pendidikan agama dan akhlak itu memang harus diturunkan dari guru dan lingkungannya, keteladanannya gitu. Itu, terima kasih. Nah, Masya Allah banget nih jawaban dari bapak-bapak sekalian. Semoga kita semua bisa ngambil ilmu-ilmunya. Kesimpulannya apa nih Han kira-kira? Kesimpulan yang saya dapat nih, itu begitu pentingnya pendidikan yang tidak bisa kita kesampingkan guna meraih cita-cita bangsa, itu generasi emas, dan juga cita-cita dari Bapak Kejar Dewantara yang ingin mensukseskan pendidikan Indonesia. Mungkin itu saja. Apabila kami ada salah kata, mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban manusia di muka bumi ini tidak akan menjadi berkembang tanpa adanya pendidikan. Islam menjadi salah satu pelopor bagaimana peradaban itu dibangun dengan dunia pendidikan, diawali dengan Iqra. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Pimpin pemulihan, bergerak untuk merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2022 dengan tema Pimpin Pemulihan, Bergerak untuk Merdeka Belajar. Pendidikan maju, jaya, dan berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Hardian Damanik, Kepala Sekolah SMA Islam Al-Ulum Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Pendidikan 2 Mei 2022. Sama-sama kita berjuang dunia pendidikan ini, Bapak dan Ibu guru seluruh Indonesia, dan sama-sama kita bergerak untuk memajukan anak bangsa. Selamat Hari Pendidikan 2 Mei 2022, pimpin pemulihan, bergerak untuk merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah nonton podcast kali ini. Saya Nabila Syakira dan teman saya Muhammad Nagar. Pamit undur diri. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram di bawah ini. Itu aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.